Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Ika. Halo Bu Ayu, apa kabarnya nih hari ini Bu Ayu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Ika baik? Alhamdulillah, insya Allah sehat ya Bu Ayu ya. Alhamdulillah insya Allah ya. Katanya ada yang mau dibicarakan nih Bu Ayu? Iya nih, saya pengen ngobrol sama Bu Ika. Ya tentang biasalah masalah anak-anak ya di sekolah begitu. Jadi kira-kira obrolan kita ini tentang masalah anak-anak di sekolah nih Bu Ayu ya? Iya betul Bu Ika, saya nih lagi bingung ya Bu Ika ya. Lagi bingung mencari cara, mungkin metode yang tepat untuk mengatasi anak-anak ya, untuk memotivasi belajar anak. Karena yang saya lihat anak-anak ini sepertinya mempunyai tingkat kemampuan belajar yang rendah sekali. Jadi ada gap learning yang jauh, tidak sesuai dengan jenjang kelasnya kemampuannya bisa. Jadi seharusnya misalnya sekarang Bu Ayu kelas berapa Bu Ayu? Kelas 6. Kelas 6, tapi pemahamannya tidak seperti jenjang kelas 6 ya Bu Ayu ya? Iya. Bukan, kalau saya sebut di bawah satu tingkat di bawahnya juga enggak ya. Cocoknya mungkin kalau dari pemahaman kelas 3 kali ya. Karena untuk penjumlahan mereka masih bingung. Mengenal nama bilangan yang ratusan ribuan juga anak-anak masih bingung gitu. Membaca menulis sebagian besar sudah, meskipun memang ada 2 yang belum bisa ya. Tapi intinya adalah pemahaman mereka yang jauh di bawah jenjang kelas mereka yang bikin saya bingung nih. Nah kira-kira nih Bu Ayu nih ya, dengan percakapan ini nih ya, kira-kira Bu Ayu pengen dapat apa nih dalam percakapan kita pada hari ini? Saya sih pengennya anak-anak saya itu punya strategi apa sih yang bisa meningkatkan motivasi belajar anak supaya bisa mengejar ketertinggalan anak-anak saya di kelas. Jadi Bu Ayu sebenarnya pengen ya anak-anak itu punya motivasi tinggi di kelasnya ya, terutama dalam level ya, dalam meningkatkan level mereka, pemahaman level mereka ya. Nah kira-kira ya, saya juga mau sharing nih Bu Ika, strategi yang Bu Ayu tepat buat anak-anak tuh apa ya gitu, supaya anak bisa mengejar ketertinggalan mereka begitu ya. Kelas 6 ya Bu Ayu ya? Iya. Nah kira-kira nih Bu Ayu nih ya, untuk memotivasi awal anak-anak kelas 6 yang usianya memang sudah terbilang lebih dewasa ya dibandingkan kelas yang lain, kira-kira targetan apa sih yang akan Bu Ayu capai dari anak-anak kelas 6 ini supaya mereka itu motivasinya terlalu terjaga belajarnya kira-kira? Kalau saya lihat sih ya, mereka itu senangnya dengan kalau ada selingan ketika belajar ya, game, ice breaking. Tapi kalau untuk masuk ke pemahaman, udah tuh kayaknya stuck di situ gitu. Anak-anak itu gitu. Itu sih Bu Ika yang saya perhatikan dari anak-anak saya di kelas gitu. Tapi kan kita nggak mungkin ya selama durasi belajar di kelas itu selalu game saja atau ice breaking saja kan. Ada kalanya kita masuk ke materi ya, untuk capai apa yang semestinya menjadi capaian belajar mereka. Walaupun memang saya sudah berusaha nih memetakan kebutuhan belajar mereka, tapi karena gap learningnya jauh ya, agak keteter nih saya Bu Ika gitu. Kira-kira kalau metode yang cocok untuk mereka dengan kebiasaan mereka itu, Bu Ayu udah pernah menganalisis tidak gitu? Kira-kira mereka tuh maunya seperti apa sih kebutuhannya gitu? Supaya mereka tuh bisa ya lebih belajar lebih semangat kan? Bu Ayu tahu lah anak-anak pasti punya keinginan dan kebutuhannya sendiri ya.
Nah, dari seluruh anak-anak Bu Ayu yang Bu Ayu pegang itu, kira-kira apakah sama rata gitu kebutuhannya sampai mereka mungkin tidak mencapai target pemahaman sesuai dengan, yang Bu Ayu inginkan gitu? Kalau saya, amati ya, Bika ya, dari 40 anak yang saya pegang, hanya 5 yang bisa mengikuti, apa ya, yang memang bisa dikatakan pemahaman mereka sesuai dengan jenjang kelasnya. Sisanya memang jauh sekali gitu. Memang butuh kerja keras ya untuk mencari strategi yang tepat supaya mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka, men-treat mereka gitu. Berarti kalau dari 5 itu kira-kira apa nih yang mau dioptimalkan, oleh Bu Ayu nih supaya yang kelima ini bisa teroptimalkan dan, Bu Ayu juga bisa meng-handle, sisanya gitu. Jadi, di kelas itu ya kan ada 5 orang ya yang terlihat lebih, maksimal pembelajarannya. Pasti kira-kira Bu Ayu ada gambaran nggak kira-kira yang, 5 ini akan Bu Ayu apakan terus, tanpa, mengindahkan sisa anak-anak yang mungkin Bu Ayu mau arahkan, motivasi belajarnya? Kan biasanya kalau kita selesai pembelajaran itu kan ada setelah refleksi itu kan ya kita lihat evaluasi hasil belajar mereka ya. Ketika yang 5 ini mampu, berarti kan saya adakan pengayaan ya untuk anak-anak ini. Nah, sisanya ya kita coba untuk melakukan apa ya, pembelajaran ulang ya, bukan remedi ya, karena remedi kan kalau yang sifatnya soal lagi sepertinya bukan solusi ya, tapi saya mencoba untuk mengajarkan konsep-konsep dasar kepada sisa yang belum ini. Yang 5 saya berikan pengayaan seperti memberikan bacaan teks yang sifatnya pendalaman. Nah, setelah kegiatan remedial dan pengayaan itu selesai, yang 5 ini saya kembalikan ke dalam kelompok anak-anak ya. Kita kan punya kelompok ya, biasanya belajar itu dalam bentuk diskusi kelompok. Nah, yang 5 ini saya sebar ke dalam 5 kelompok itu supaya bisa lakukan pembahasan pemahaman ya, peer teaching ya, tutor sebaya gitu. Setidaknya itu sedikit membantu saya sih ya. Baik, berarti, Bu Ayu, dalam, kedepannya nih ya untuk mengantisipasi anak-anak yang memang pemahamannya belum mencapai level di kelas 6, pertama Bu Ayu akan mengadakan pengayaan ya Bu Ayu ya, untuk 5 anak ini ya Bu Ayu ya, pengayaman dan pendalaman materi mungkin kan ya. Sedangkan yang untuk sisanya remedial teaching ya palingnya Bu Ayu ya? Iya, remedial teaching. Terus kemudian setelah itu nanti, anak-anak yang mungkin pemahamannya perlu ditingkatkan akan, diberikan bantuan ya, penimbasan dari anak-anak yang, Memang sudah pemahamannya lebih baik. Nah, kira-kira kapan tuh Bu Ayu mau dilaksanakannya Bu Ayu? Besok sih kita rencana ada diskusi kelompok ya. Besok mungkin saya coba, walaupun sudah pernah ya, tapi jarang saya lakukan ya, jarang. Tapi yang saya pikirkan sepertinya memang ini loh sih cara yang paling mungkin dilakukan ya, karena kan saya sendiri kalau harus menangani sekian banyak anak-anak kan agak kerepotan. Jadi mungkin saya akan memberdayakan yang 5 ini, jadi intensitasnya mungkin agak lebih ditingkatkan lagi dengan sistem peer teaching itu ya. Jadi seperti tutor sebaya kali ya Bu Ayu ya? Betul, iya. Berarti Bu Ayu akan coba mulai merealisasikannya mulai besok ya Bu Ayu ya? Iya, kebetulan kita mau ada diskusi kelompok dan ya saya coba akan terapkan itu dan saya lihat seberapa efektif gitu ya seperti ini. Gitu. Oke, baik Bu Ayu, sepertinya sudah sedikit ada gambaran ya, gambaran solusi buat Bu Ayu. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi Bu Ayu rencanakan dari kegiatan coaching kali ini bisa direalisasikan ya Bu Ayu ya. Insya Allah tadi Bu Ayu bilang akan mengadakan pengayaan bagi anak-anak yang sudah pemahamannya sudah lebih paham dan
setidaknya nanti akan ada pengimbasan dan membantu Bu Ayu dalam menyelesaikan permasalahan di kelas Bu Ayu sekarang. Baik Bu Ayu, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih waktunya Bu Ayu. Terima kasih Bu Selalu ya, Bu Ayu. Ika. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih Bu Ika atas bantuannya. Iya, sama-sama Bu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.